Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revival Daniel Petutu dari kelas 4 I4 Politeknik Negeri Manado dengan NIM 21024186. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang Designing for Collaboration and Communication dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Kolaborasi, komunikasi, dan komputer. Orang suka berbicara, suka bersosialisasi dengan manusia dan dimediasi oleh komputer. Percakapan, koordinasi, dan kesadaran. Conversation pada HCI mengacu pada interaksi antara pengguna yaitu manusia dan sistem komputer yang dilakukan melalui percakapan atau dialog. Dalam konteks ini, sistem komputer dapat berupa chatbot, asisten virtual, atau aplikasi lain yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mesin melalui bahasa natural atau perintah suara. Tujuan dari conversation pada HCI adalah untuk menciptakan pengalaman interaksi yang lebih manusiawi dan intuitif bagi pengguna dengan menggunakan teknologi NLP atau Natural Language Processing dan AI Artificial Intelligence. Sistem komputer dapat memahami bahasa alami dan meresponnya dengan cara yang lebih menyerupai interaksi manusia. Dunia maya 3D masif. Dunia maya 3D masif merupakan dunia maya yang dapat diakses oleh banyak orang dan teraplikasikan dalam bentuk 3D. Dan di dalam dunia maya tersebut, kita dapat berinteraksi tidak hanya dengan orang yang berada di negara yang sama saja, tetapi bisa dengan orang yang berbeda di negara yang berbeda juga. Beberapa contoh dunia maya 3D masif ini yaitu Second Life pada tahun 2003, yaitu digunakan oleh lebih dari 2 juta pengguna. Habbo pada tahun 2000, lebih dari 7 juta pemain, multiplayer besar-besaran, game online. Percakapan seperti apa yang terjadi di lingkungan ini? Tentu saja beberapa percakapan random yang terjadi pada lingkungan maya seperti ini, seperti contohnya menanyakan kabar satu sama lain dan percakapan seputar game yang dimainkan. Hypermirror, Morikawa dan Maesako tahun 1998. Hypermirror adalah komunikasi yang dimediasi oleh video yang menyertakan pantulan gambar pengguna sehingga memungkinkan orang merasa seolah-olah berada di tempat virtual yang sama meskipun di ruang yang berbeda secara fisik. Para pengguna sistem ini yang hadir di depan kamera lokal masing-masing dapat berkomunikasi satu sama lain. Gambar yang diambil di lokasi setempat masing-masing digunakan untuk membuat gambar pantulan komposit yang merepresentasikan ruang virtual di mana semua pengguna tampak hadir. Gambar komposit ini dikeluarkan ke layar lokal masing-masing. Hasil percobaan kami yang diikuti oleh pengguna menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan realitas yang tinggi pada gambar komposit sehingga banyak pengguna yang menunjukkan kecenderungan untuk berbicara ke layar bahkan ketika orang yang dituju hadir secara lokal. Merancang teknologi untuk mendukung percakapan. Pertama, banyak penelitian berfokus pada bagian mendukung percakapan ketika orang berjarak satu sama lain. Kedua, banyak aplikasi telah dikembangkan, misalnya email, konferensi video, telepon video, konferensi komputer, pesan instan, ruang obrolan. Ketiga, apakah mereka meniru atau melampaui cara berbicara yang ada? Aturan percakapan. Aturan percakapan pada HCI mengacu pada panduan dan prinsip yang digunakan dalam desain interaksi manusia dan komputer melalui percakapan atau dialog. Berikut adalah beberapa aturan percakapan yang umumnya digunakan dalam desain HCI. Pertama, pertanyaan yang jelas dan terfokus. Kedua, respon yang sesuai dan tepat waktu. Ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Keempat, konteks yang jelas. Apa yang terjadi dalam percakapan yang dimediasi teknologi? Pertama, terbatasnya interaksi nonverbal, keterlambatan dalam respon, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, kesulitan dalam mengekspresikan emosi. Percakapan dimediasi oleh komputer. Percakapan dimediasi oleh komputer merujuk
merujuk pada interaksi antara manusia yang dilakukan melalui sistem komputer atau teknologi yang serupa. Dalam percakapan yang dimiliki oleh komputer, pesan yang dikirim dan diterima biasanya dihasilkan oleh sistem komputer dan tidak langsung melalui suara atau bahasa tubuh seperti dalam percakapan tatap muka. Percakapan yang dimediasi oleh komputer memiliki manfaat dan kelemahan tersendiri. Namun, pengguna harus tetap memperhatikan cara-cara untuk mengatasi hambatan tersebut dan menciptakan pengalaman interaksi yang lebih efektif dan produktif. Mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi pada Human Computer Interaction atau HCI adalah cara pengguna dan sistem komputer atau teknologi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa mekanisme koordinasi pada HCI antara lain pemrograman perintah, antarmuka pengguna grafis atau pemrograman berorientasi objek. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal merujuk pada cara pengguna dan sistem komputer atau teknologi berkomunikasi melalui bahasa lisan atau non-lisan. Komunikasi verbal pada HCI. Komunikasi verbal pada HCI melibatkan pengguna bahasa lisan atau teks untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya adalah pengguna perintah suara untuk memberikan instruksi kepada sistem, atau pengguna keyboard dan mouse untuk memasukkan data dan perintah. Komunikasi nonverbal pada HCI. Komunikasi nonverbal pada HCI melibatkan pengguna gerakan tubuh, mimik wajah, dan ekspresi nonverbal lainnya untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya adalah gerakan tangan untuk memilih pilihan pada layar sentuh atau gerakan kepala untuk mengarahkan kursor pada perangkat virtual reality. Kedua jenis komunikasi ini dapat digunakan secara bersamaan pada HCI, misalnya dengan menggunakan perintah suara untuk memberikan instruksi dan gerakan tangan untuk memilih opsi pada layar sentuh. Penting untuk memperhatikan kedua jenis komunikasi ini dalam proses desain dan pengembangan sistem HCI untuk memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif dan nyaman. Koordinasi permainan. Koordinasi permainan pada HCI mengacu pada cara pengguna dan sistem komputer atau teknologi berinteraksi dalam konteks permainan. Berikut adalah beberapa contoh koordinasi permainan pada HCI. Yang pertama, antarmuka pengguna yang responsif. Antarmuka pengguna permainan yang responsif dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan situasi dalam permainan. Kedua, sistem kontrol permainan yang intuitif. Sistem kontrol permainan yang intuitif dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat lebih mudah mengontrol karakter atau objek dalam permainan. Ketiga, sistem kamera yang adaptif. Sistem kamera yang adaptif dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat melihat dengan jelas karakter atau objek dalam permainan dan menavigasi dengan lebih mudah. Keempat, algoritma kecerdasan buatan atau AI. Algoritma AI dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem karena sistem dapat merespon dan lebih cepat dan tepat terhadap perubahan situasi dalam permainan, serta memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat keterampilan pengguna. Kelima, sistem multi pemain. Sistem multi pemain dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan pengguna lain dalam permainan, sehingga pengguna dapat bekerja sama atau bersaing dengan pemain lain dalam permainan. Dengan memperhatikan koordinasi permainan pada HCI, pengembang dan desainer sistem dapat menciptakan pengalaman permainan yang lebih menyenangkan, menarik, dan menantang bagi pengguna. Mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi pada HCI melibatkan berbagai faktor yang memungkinkan pengguna dan sistem komputer atau teknologi bekerja sama secara efektif. Berikut adalah beberapa mekanisme koordinasi pada HCI. Yang
pertama, antar muka pengguna yang intuitif. Kedua, pemrosesan informasi yang efektif. Dan ketiga, algoritma kecerdasan buatan. Representasi koordinasi. Representasi koordinasi pada HCI mengacu pada cara sistem komputer atau teknologi merepresentasikan aksi atau tindakan pengguna dan mengkoordinasikan interaksi antara pengguna dan sistem. Representasi koordinasi ini penting untuk memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem dengan cara yang tepat dan efektif. Representasi koordinasi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk representasi tampilan atau visual, representasi fisik, dan representasi logis. Representasi tampilan atau visual dapat mencakup ikon, tombol, dan elemen antarmuka lainnya yang mewakili fungsi atau tindakan tertentu dalam sistem. Representasi fisik dapat mencakup input seperti mouse, keyboard, dan layar sentuh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem secara langsung. Representasi logis mencakup struktur informasi dan bahasa atau notasi yang digunakan dalam sistem untuk memudahkan pengguna memahami dan berinteraksi dengan informasi. Dalam pengembangan sistem HCI, representasi koordinasi harus didesain dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks pengguna, tugas, dan lingkungan di mana sistem akan digunakan. Representasi yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat menyebabkan kesulitan dan kebingungan dalam berinteraksi dengan sistem, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi interaksi pengguna. Oleh karena itu, representasi koordinasi yang baik adalah kunci menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan efektif dalam HCI. Mekanisme kesadaran low-tech. Mekanisme kesadaran low-tech mengacu pada pengguna teknologi sederhana atau low-tech untuk meningkatkan kesadaran atau pemahaman pengguna tentang lingkungan mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat yang sederhana dan mudah digunakan seperti peta, diagram, atau tabel untuk membantu pengguna memahami informasi tentang lingkungan mereka secara visual atau konseptual. Mekanisme kesadaran low-tech dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan publik. Misalnya dalam perencanaan kota, peta atau diagram sederhana dapat digunakan untuk memvisualisasikan rencana pengembangan kota dan membantu warga memahami bagaimana perencanaan tersebut akan mempengaruhi lingkungan mereka. Bidang pengelolaan sumber daya alam, tabel atau grafik dapat digunakan untuk menunjukkan pola konsumsi dan memotivasi individu untuk mengurangi penggunaan sumber daya. Mekanisme kesadaran low-tech seringkali lebih mudah dan lebih murah daripada teknologi canggih, sehingga dapat mudah akses oleh individu dan kelompok yang berbeda. Selain itu, mekanisme kesadaran low-tech dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan karena informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses. Mekanisme awareness IT. Mekanisme awareness IT mengacu pada cara sistem informasi atau teknologi informasi IT dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna tentang informasi dan lingkungan mereka. Mekanisme ini biasanya mencakup berbagai teknologi seperti notifikasi, pemberitahuan, dashboard, dan laporan, membantu pengguna memahami kondisi dan kinerja sistem atau lingkungan yang terkait dengan mereka. Mekanisme awareness IT dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Misalnya dalam bidang bisnis, mekanisme awareness IT dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja bisnis dan situasi pasar saat ini, sehingga membantu manajemen dan karyawan untuk mengambil keputusan yang lebih baik.
Mekanisme awareness IT harus didesain dengan hati-hati untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna dan dapat membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik. Rancang teknologi untuk mendukung kesadaran. Merancang teknologi untuk mendukung kesadaran melibatkan beberapa tahapan dalam proses desain. Beberapa tahapan tersebut antara lain mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menentukan tujuan kesadaran, memilih jenis teknologi. Dalam merancang teknologi untuk mendukung kesadaran, desainer harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan pengguna, tujuan kesadaran, jenis teknologi yang dipilih, faktor desain dan pengujian. Dengan memperhatikan semua faktor tersebut, desainer dapat menciptakan teknologi yang efektif dan berguna untuk membantu pengguna mencapai tujuan kesadaran yang diinginkan. Lubang intip HEROX PARC. Lubang intip HEROX PARC HEROX Palo Alto Research Center adalah sebuah teknologi interaktif yang dikembangkan pada tahun 1992 oleh para peneliti di HEROX PARC. Lubang intip ini adalah sebuah layar kecil yang terletak di sudut komputer dan berfungsi sebagai jendela kecil yang memungkinkan pengguna melihat ke dalam aktivitas komputer orang lain. Dalam pengertian sederhana, lubang intip HEROX PARC mirip dengan jendela pengamat pada sebuah ruangan, di mana seseorang dapat memantau aktivitas orang lain tanpa mereka mengetahuinya. Dalam konteks saat ini, lubang intip ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan mempelajari cara kerja atau interaksi pengguna lain dengan sistem komputer, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi. Papan tulis. Papan tulis adalah sebuah teknologi interaktif yang digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dalam sebuah ruangan atau ruang rapat. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Hiroshi Ishii dan rekan-rekannya di MIT Media Lab pada tahun 1990-an dan telah menjadi populer dalam lingkungan bisnis dan pendidikan. Papan tulis terdiri dari sebuah papan tulis elektronik yang dilengkapi dengan sensor dan proyektor. Sensor mengenali gerakan pena atau jari pada permukaan papan tulis dan mengirimkan informasi tersebut ke komputer. Sedangkan proyektor memproyeksikan gambar atau tulisan pada permukaan papan tulis. Dalam hal ini, papan tulis Ishii et al. Memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja secara bersama-sama pada sebuah proyek dan berkolaborasi secara interaktif pada pengguna papan tulis tersebut. Sistem notifikasi. Sistem informasi pada HCI Human Computer Interaction bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam interaksi dengan teknologi informasi. Beberapa tujuan dari sistem informasi pada HCI antara lain meningkatkan kinerja pengguna. Sistem informasi pada HCI dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan mudah. Contohnya adalah aplikasi perbankan yang dirancang untuk mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi perbankan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan cek saldo. Kedua, meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem informasi pada HCI juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan pengalaman interaksi dengan teknologi informasi. Contohnya adalah aplikasi e-commerce yang dirancang dengan antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan pada pengguna yang merasa nyaman dan puas dalam berbelanja online. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pengguna sistem. Sistem informasi pada HCI juga harus dirancang dengan tujuan meningkatkan efisiensi pengguna sistem. Contohnya adalah software manajemen proyek yang dirancang untuk membantu tim proyek mengelola tugas dan waktu secara efisien dan efektif. Dengan software ini, tim proyek dapat memprioritaskan tugas dan mengoptimalkan waktu mereka untuk menyelesaikan proyek dengan lebih cepat dan efisien.
Elfin adalah sistem kesadaran terdistribusi yang menyediakan berbagai layanan klien oleh Segal dan Arnold pada tahun 1997. Elfin berfokus pada pengiriman pesan yang cepat, andal, dan efisien antara aplikasi. Protokol ini dirancang untuk mendukung pengiriman pesan yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat untuk mengatasi masalah overload dalam jaringan komputer. Babel oleh IBM, Ericsson et al. Tahun 1992. Babel pada IBM seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Babel pada IBM adalah singkatan dari Basic Assembler Background Loader and Editor, yang merupakan sistem aplikasi kuno untuk komputer IBM System 360. Babel pada Ericsson et al. 1999. Dalam konteks ini, Babel merujuk pada gangguan atau noise dalam komunikasi antar manusia yang terjadi ketika banyak orang berbicara pada saat yang sama. Studi ini mengeksplorasi bagaimana Babel mempengaruhi komunikasi antar kelompok dan bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari Babel dalam konteks kolaborasi tim. Poin kunci: mekanisme sosial seperti pengambilan giliran, konvensi, dan lain-lain memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengkoordinasikan aktivitas kita, menyadari apa yang dilakukan oleh orang lain, dan memberitahu orang lain apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dari kerja kolaboratif dan sosialisasi. Banyak sistem teknologi kolaboratif telah dibangun untuk mendukung kolaborasi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.